Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Utin Mutia MPD. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jessica Landari dengan NIM 2411077 dari kelas 4 PAI C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jawaban dari tugas mata kuliah Media Pembelajaran di Pendidikan Agama Islam. Kita akan bahas seru-seruan tentang jenis-jenis media yang cocok dipakai, sampai media apa saja yang sebaiknya kita hindari. Yuk, simak penjelasannya. Baiklah, pertanyaan nomor 1 meminta kita menjelaskan 4 jenis-jenis media pembelajaran beserta penerapannya. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama yaitu adalah media visual cetak. Nah, yang pertama ini jadi media ini adalah segala sesuatu alat bantu belajar yang bentuknya fisik, bisa dilihat dan bisa disentuh, seperti buku, poster, gambar, atau majalah. Kenapa ini menarik dan penting? Karena materi pendidikan agama Islam seperti fikih atau sejarah Islam sangat butuh visualisasi. Misalnya nih, saat kita mengajar tata cara berwudu atau sholat, bayangkan kalau kita hanya ceramah terus, siswa pasti cepat bosan dan bingung urutannya. Nah, dengan media cetak, kita bisa buat poster besar yang berisi gambar-gambar langkah demi langkah yang berwarna dan jelas, tempel di papan tulis, lalu kita jelaskan sambil menunjuk gambarnya. Siswa jadi mudah membayangkan, paham urutannya, dan bisa melihatnya kapan saja. Praktis, awet, dan sangat efektif. Nah, untuk yang kedua, yaitu adalah media audio visual digital. Nah, kedua ini tuh favorit banyak orang nih, karena medianya punya gambar yang bergerak dan ada suaranya. Pakai teknologi seperti video atau animasi. Bayangkan saat kita mengajar kisah para nabi atau sejarah Islam seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam atau hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, daripada kita mendengarkan cerita aja, mending kita putarkan video dokumentator atau kartun edukatif yang isinya benar. Caranya gampang, kita tinggal pilih video yang tepat lalu tayangkan pakai LCD. Saat siswa nonton, mereka serasa diajak masuk ke cerita tersebut. Setelah selesai, kita tinggal diskusi, ambil hikmahnya. Dijamin, kelas jadi hidup, siswa nggak ngantuk, dan materi pas nempel di kepala. Nah, baiklah itu untuk yang B tadi. Nah, sekarang kita akan membahas yang C, media lingkungan. Nah, yang ketiga ini tuh unik banget, namanya media lingkungan. Jadi, kita nggak melulu harus terkurung di dalam kelas nih. Kita manfaatkan alam atau situasi sekitar sekolah sebagai buku yang nyata. Cocok banget buat materi akidah tentang kekuasaan Allah. Caranya, ajak siswa kelas keluar, lihat langit, lihat pohon, lihat bunga yang indah. Lalu kita tanya, coba lihat ciptaan Allah, teratur kan? Indah kan? Itu bukti kalau Allah maha besar. Dengan begini, siswa belajar sambil menikmati suasana. Mereka jadi lebih bisa merasakan langsung kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa syukurnya pun otomatis bertambah. Belajar jadi terasa ringan dan menyenangkan. Nah, itulah yang saya bahas untuk yang C tadi. Dan setelah ini saya akan membahas yang D. Nah, media visual interaktif. Nah, yang terakhir ini, yang keempat ini adalah media visual interaktif. Kuncinya di kata interaktif. Jadi, siswanya tidak boleh diam, mereka harus terlibat aktif. Contohnya, pakai aplikasi kuis online seperti Kahoot atau permainan edukatif. Ini sangat cocok buat materi hafalan seperti Asmaul Husna, doa harian, atau hukum tajwid. Caranya,
kita tuh buat soal-soal seru di layar bagi siswa jadi beberapa kelompok, 1 atau 5 kelompok kek, dan biarkan mereka berlomba menjawab. Suasana pasti pun kompetitif tapi tetap asik. Selain melatih kecerdasan mereka, ini juga melatih keberanian dan kerjasama mereka. Jadi belajar agama itu nggak kaku tapi bisa sambil bermain. Nah, itulah pembahasan 4 tadi. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Tadi nomor 1 ya, yaitu media apa saja sih yang tidak cocok dan tidak pantas dipakai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam? Jawabannya simpel, yaitu semua media yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia. Kenapa? Karena pendidikan agama Islam itu tujuannya mendidik hati dan akhlak. Jadi medianya pun harus yang baik-baik. Jadi kita harus hindari media mengandung pornografi atau gambar yang tidak sopan, karena Islam mengajarkan kita menjaga pandangan kita dan kesucian hati. Kemudian hindari juga media yang membuat kekerasan, perjudian, atau hal-hal yang memicu hawa nafsu, karena itu jelas-jelas yang merusak moral kita ataupun moral mereka. Lalu hindari juga gambar atau patung-patung makhluk yang bernyawa yang berlebihan, seperti yang patung yang sedang dipuja-puja, karena itu bisa mendekati perbuatan syirik. Dan yang terakhir, hindari penggunaan musik atau lagu yang liriknya buruk atau suaranya yang berisik, karena bisa mengganggu kekhusyuan belajar agama. Intinya, pilihlah media yang bisa menambah iman dan ilmu, bukan yang malah merusak akhlak. Nah, itu tadi penjelasan lengkapnya, mulai dari media cetak, digital, memanfaatkan lingkungan, sampai media interaktif. Semuanya punya kelebihan masing-masing keempatnya. Tinggal kita sebagai calon guru pintar memilih mana yang paling pas buat siswa kita. Dan selalu ingat yang menjauhi media yang bertentangan dengan agama. Sekian presentasi dari saya, Jessica Wulandari. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan masih ada buruk kata. Saya yang mohon maaf. Terima kasih banyak dengan Ibu Utin Mutia MPD atas perhatiannya. Saya Jessica Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.